Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Berjumpa dan belajar kembali bersama Suahju Multimedia. Kita sudah belajar tentang prinsip dan unsur menggambar model pada video pembelajaran sebelumnya. Pada video kedua ini kita akan belajar bersama mengenai alat bahan dan teknik menggambar model. Mari kita belajar bersama. Untuk menggambar model, kita bisa memanfaatkan alat dan bahan yang mudah didapat. Apakah itu? Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar model sangat beragam, tergantung kemampuan dan keahlian masing-masing individu untuk menggunakan alat dan bahan menggambar tersebut sesuai dengan karakteristik gambarannya. Secara umum, terdapat beberapa macam alat dan bahan untuk menggambar model bagi pemula yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Amati berikut ini. Alat yang pertama adalah pensil. Bila kita menggunakan pensil, pilihlah pensil berukuran H yang memiliki sifat keras. HB ini medium dan B bersifat lunak. Gunakan peraut pensil untuk memperuncing ujung pensil. Kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai dengan kebutuhan. Alat dan bahan yang berikutnya adalah penghapus. Penghapus juga merupakan alat yang sangat penting. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Berikutnya, kita membutuhkan kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model, seperti kertas ukuran standar A3, A4, dan kuartu. Untuk latihan, bisa juga menggunakan kertas buram. Kita juga bisa menggambar model dengan menggunakan pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna yang dihasilkan di atas kertas. Kita juga bisa menggunakan krayon. Bahan krayon terdiri atas dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak. Selain yang sudah disebutkan tadi, kita juga bisa menggambar dengan menggunakan cat air. Cat air merupakan salah satu bahan menggambar yang menghasilkan kesan warna berbasis air. Cat air terdiri atas bentuk tube dan batangan. Bentuk tube menggunakan palet dan campuran air. Sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan tanpa mencampurnya dengan air terlebih dahulu. Sudah siap menggambar? Sebelum menggambar, hendaknya dipersiapkan alat dan bahan untuk menggambar terlebih dahulu. Kemudian, persiapkan objek yang akan digambar dengan memperhatikan prinsip-prinsip gambar model. Aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh agar dapat mengamati dengan lebih jelas. Langkah yang pertama, persiapan alat dan bahan. Maksudnya adalah sebelum kita memulai menggambar, harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan apa yang akan kita gambar, baik itu kertas, pensil, pastel, krayon, konte, kanvas, cat, dan sebagainya yang kita perlukan, supaya kegiatan menggambar kita tidak terhambat karena ketidaksiapan kita melengkapi alat dan bahannya. Langkah yang kedua adalah pengamatan, yaitu kegiatan untuk mengamati objek gambar atau model yang akan kita gambar. Dalam hal ini, kecermatan atau ketelitian, ketepatan memilih objek gambar, dan dalam menentukan sudut pandang sangat menentukan hasil karya kita nanti. Berikutnya, menentukan teknik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan bahan dan alat yang kita gunakan. Apakah menggunakan teknik kering seperti pensil, krayon, pastel, konte,
atau teknik basah dengan menggunakan cat air, cat minyak, ataupun tinta. Biasanya dengan menggunakan teknik kering, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan lebih singkat bila dibandingkan menggunakan teknik basah. Untuk teknik kering bisa menggunakan teknik arsir, teknik dusel, atau teknik pointillis. Sedangkan teknik basah bisa secara transparan atau akuarel dan teknik plakat. Langkah yang keempat, membuat sketsa atau rancangan gambar, yaitu kegiatan awal dalam menggambar dengan membuat rancangan gambar dari objek yang kita amati secara bertahap, dari bentuk keseluruhan, kemudian bagian per bagian, dan selanjutnya secara detail. Langkah yang kelima, penyelesaian gambar, yaitu menyempurnakan gambar lebih lanjut hingga selesai sempurna. Tentang persoalan perspektif, gelap terang, tekstur, warna, serta penekanan pada bagian-bagian tertentu, sehingga hasilnya indah dan menarik. Teknik apa saja yang bisa kita terapkan dalam menggambar model? Bila kita menggambar dengan media pensil, arang, pensil warna, dan krayon, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik, di antaranya teknik arsir. Teknik arsir adalah pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan untuk menentukan gelap terang suatu objek gambar, sehingga tampak memiliki kesan ruang atau kedalaman. Teknik arsir biasanya dilakukan dengan menggunakan media pensil dan arang. Mari kita cermati macam-macam teknik arsir. Yang pertama, teknik arsiran satu arah yang merupakan dasar dalam mengarsir. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat goresan pensil secara sejajar dan beruntun. Semakin padat dan tebal goresan, garis arsiran akan semakin gelap dan tegas. Untuk mendapatkan arsiran yang bagus menggunakan pensil tipe B, baik itu 2B, 4B, ataupun 9B. Yang berikutnya, teknik arsiran silang. Teknik ini merupakan salah satu teknik dalam membuat arsiran dengan cara menggoreskan pensil secara menyilang. Untuk mendapatkan goresan yang tebal atau tegas, arsiran dilakukan dengan cara membuat goresan sejajar satu arah dengan garis yang menyilang dengan cara ditumpuk, hingga intensitas goresan semakin tebal dan gelap. Arsiran yang ketiga dengan menggunakan teknik arsiran searah kontur. Teknik kontur hatching merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan membuat goresan mengikuti kontur atau garis bidang yang ingin diarsir. Teknik arsiran ini biasanya dipakai dalam menggambar figur manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, teknik arsiran coretan bebas. Teknik ini merupakan salah satu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan bebas. Goresan arsir dengan teknik ini tidak berupa garis lurus, tetapi dalam bentuk garis acak dengan intensitas menurut hasil yang dikehendaki. Yang kelima, teknik arsiran titik. Teknik ini merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat titik-titik seperti teknik pointillis pada teknik melukis. Semakin tebal dan rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap dan tegas arsiran yang dihasilkan. Jenis arsiran yang keenam adalah teknik arsiran melingkar. Teknik ini merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan lingkaran spiral kecil-kecil yang disusun secara beruntun. Untuk mendapatkan kesan gelap dan tebal, dilakukan dengan membuat goresan spiral atau lingkaran secara tegas dan berulang-ulang. Sebaliknya, apabila ingin mendapatkan arsiran tipis, goresan spiral lebih diperhalus dan tipis. Selain teknik arsir, kita juga bisa menggunakan teknik pointillis. Apa itu teknik pointillis? Teknik pointillis adalah suatu teknik menggambar dengan cara membuat serangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya yang disusun menjadi suatu objek gambar atau untuk memberikan kesan gelap terang pada gambar.
Teknik pointillist dapat diterapkan dengan media pensil, pensil warna, spidol, maupun krayon. Berikutnya adalah teknik dusel. Teknik dusel adalah suatu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil secara horizontal pada kertas, kemudian digosok dengan kapas atau jari telunjuk sehingga arah goresan tidak kelihatan. Dalam teknik basah, kita bisa menggambar dengan media cat. Dalam menggambar menggunakan media cat, kita bisa melakukannya dengan beberapa teknik. Yang pertama, teknik transparan atau akuarel. Teknik akuarel adalah teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan sapuan warna tipis atau transparan. Semakin banyak campuran air pada cat air, maka hasil sapuan warna semakin transparan. Teknik selanjutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar dengan media cat dengan sapuan warna tegas dan tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik ini biasanya dilakukan dengan media cat poster atau cat akrilik. Yang ketiga, teknik pointillist. Teknik pointillist merupakan teknik menggambar dengan membuat rangkaian titik-titik yang disusun menjadi suatu objek gambar. Teknik pointillist tidak hanya dapat dilakukan dengan media pensil ataupun krayon. Menggambar dengan media cat juga dapat dilakukan dengan teknik ini. Teknik pointillist dengan media cat membutuhkan kesabaran dan kecermatan dalam berkarya. Maka dari itu, teknik ini sangat jarang dilakukan oleh pemula dalam menggambar menggunakan media cat. Teknik blok. Teknik blok merupakan teknik menggambar dengan cara menutup bidang gambar dengan satu sapuan warna, sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet. Teknik ini biasanya dilakukan dengan media cat poster atau tinta bak. Nah, setelah kita pelajari tentang menggambar model, selanjutnya mari kita berkarya gambar model dengan menerapkan prinsip, unsur, dan teknik yang sudah kita pelajari. Selamat berkarya. Tidak ada gunanya kita hanya melihat dan berdiam, sementara orang lain memaknai hidupnya dengan berkarya. Tidak ada gunanya menunda untuk sebuah karya. Jika bisa sekarang, maka lakukanlah untuk membuat hidup lebih bermanfaat. Salam seni budaya.